semuanya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Quintri Maria Onsu dengan NIM 220811030033. Saya merupakan mahasiswi semester 2 di kelas A program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Samratulangi Manado. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar logika yang diampu oleh dua dosen. Yang terhormat, pertama Bapak dosen Roger Kembuan SSMA, dan kedua Bapak dosen Dr. Vanli Pangemanan SOS MSI. Dalam video saat ini, saya akan membahas tentang pemikiran dari salah seorang tokoh filsafat yang terkenal bernama Plato. Oke semuanya, jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu biografi dari Plato itu sendiri. Hal ini berdasarkan penjelasan dari berbagai sumber, kemudian saya telah merangkumnya menjadi satu. Langsung saja, Plato ini lahir sekitar pada tahun 427 sebelum Masehi. Plato memiliki nama asli yaitu Aristokles. Plato dilahirkan dalam sebuah keluarga yang ayahnya bernama Ariston serta ibunya bernama Periksen. Ayah Plato merupakan keturunan Raja Kodrus yang tidak lain adalah Raja Athena yang sangat dijunjung karena kebijaksanaannya. Sedangkan ibu Plato merupakan keturunan Solon, seorang bangsawan dan negarawan Athena. Plato dilahirkan di Athena yang hidupnya sesama dengan gurunya yaitu Socrates, di mana Socrates ini juga merupakan atau tergolong dalam kaum bangsawan, sama halnya dengan ibu Plato yaitu Periksen. Pada usia anak-anak, Plato sudah mengenal sosok Socrates yang kemudian menjadi gurunya selama sekitaran 8 tahun. Dan juga pernah mendirikan sekolah yang diberi nama Akademis. Yang dimana sekolah akademis ini berdekatan dengan kuil Akademos, salah seorang pahlawan Athena. Sekolah akademis ini memberikan ajaran dalam bidang ilmu pengetahuan dan filsafat, terkhusus untuk para calon politikus. Sama halnya dengan filsuf lain yang memiliki karya yang saat ini masih sangat diminati oleh jutaan orang dalam hal dunia perfilsafatan, menurut Plato pendidikan sangatlah penting dan merupakan kunci kehidupan dalam membangun manusia yang lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan. Nama Plato yang saat ini melekat dalam dirinya disebabkan karena ia merupakan sosok yang sangat kuat. Kemudian, akademis yang dibangun disebut juga sebagai Universitas Eropa yang pertama. Dengan alasan studinya yang tidak terbatas pada filsafat saja, namun segala ilmu pengetahuan seperti matematika, ilmu astronomi, ilmu fisik, dan masih banyak lagi juga diajarkan di akademis tersebut. Sekitar pada tahun 347 sebelum Masehi, Plato dinyatakan telah meninggal dunia. Cicero mengatakan bahwa Plato scriben est mortus, atau Plato meninggal ketika sedang menulis. Plato terkenal sebagai seorang filsuf dan matematikawan Yunani secara spesifik dari Athena. Dilihat dari perspektif sejarah filsafat, Plato digolongkan sebagai filsuf Yunani kuno. Plato diyakini sebagai seorang filsuf yang berperan besar dalam perkembangan filsafat Yunani kuno dan filsafat Barat secara umum. Sumbangsi yang besar juga diberikan oleh guru Plato yakni Socrates dan murid Plato yakni Aristoteles. Selain sebagai filsuf, Plato juga dikenal sebagai salah satu peletak dasar agama-agama Barat dan spiritualitas. Pemikiran Plato banyak dipengaruhi oleh gurunya yaitu Socrates. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan yang ideal. Ideal ini nanti akan kita bahas sebentar. Plato juga menulis hukum dan banyak dialog di mana Socrates adalah peserta utamanya. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Demikianlah biografi singkat dari tokoh Plato, dan selanjutnya kita masuk dalam latar belakang pemikiran dari Plato. Plato ini merupakan salah satu filsuf yang turut ikut serta dalam meramaikan dunia pemikiran serta intelektual dan memberikan pengaruh tidak hanya di wilayah barat, namun dari kalangan timur juga ikut serta mengutip, bahkan terpengaruh oleh pemikiran dari Plato. Bentuk pemikiran dari Plato ialah berawal dari kehidupannya serta ajarannya yang didapatkan dari sang gurunya yaitu Socrates. Dalam kehidupannya, hampir semua hasil dari karyanya itu menggunakan metode tanya jawab sebagai bentuk pencapaian dari suatu kebenaran. Plato berpandangan bahwa ide merupakan pokok realitas. Ide yang dimaksudkan Plato tidak sama dengan ide yang dimaksud dalam bahasa Indonesia.
Ide yang dimaksudkan Plato adalah dengan mempertanyakan segala hakikat yang ada. Tidak sampai di situ saja, di mana Plato juga menjelaskan masalah ide, di mana dalam dunia sementara tidak lain ialah sebuah bayangan semata, dibandingkan dengan dunia yang ideal. Sebab dalam dunia ideal merupakan dunia yang di dalamnya telah ada dan bisa dikatakan sebagai suatu yang sangat sempurna. Untuk penjelasan lebih lanjut, dapat dibaca dalam buku Aloysius Gerniadinora, Aristoteles, Socrates, Plato, biografi filsuf Yunani paling berpengaruh cetakan pertama Yogyakarta Sociality 2017, halaman 45-47. Oke lanjut, mengenai dunia lahir merupakan dunia yang selalu berubah-ubah, yang disebutnya sebagai dunia pengalaman. Semuanya itu tidaklah lain dari bayangan dunia idea yang sesungguhnya ialah idea itu sendiri. Dalam dunia idea ini sangat ditegaskan beberapa hal yang penting untuk diingat, yaitu di mana terdapat tingkatan di antaranya, yaitu idea kebaikan yang merupakan idea paling tertinggi dan terdapat pula di bawahnya yaitu idea jiwa dunia yang menggerakkan dunia. Selanjutnya yang dapat menampilkan seni, pendidikan, dan politik disebut sebagai idea keindahan. Kebenaran umum itu nyata memang sudah ada, bukan karena alasan dibuat, melainkan memang sudah ada di dalam ide itu sendiri. Selanjutnya dari tolak pemikiran filsafatnya, Plato berupaya untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang terjadi antara yang benar dan yang tetap atau berubah-ubah. Plato menjelaskan masalah pengetahuan yang diperoleh dari akal dan indera, di mana pengetahuan yang didapatkan lewat indera dikenal dengan pengetahuan pengalaman, yang bersifat tidak tetap atau dapat berubah-ubah, dan pengetahuan yang didapatkan lewat akal dikenal dengan pengetahuan akal yang sifatnya tidak berubah-ubah atau bersifat tetap. Oleh sebab itu, Plato menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia telah berada antara dunia pengalaman yang sifatnya berubah dan dunia ide yang kebalikan dari dunia pengalaman. Dan dunia idealah merupakan dunia yang sesungguhnya, yaitu dunia realitas. Sumber filsafat Plato itu sendiri tidak lain didapat dari sang gurunya, yaitu Socrates. Ya, dari penjelasan di atas, Socrates ini sangat berperan penting dalam filsafatnya Plato. Oke lanjut, dengan menggunakan metode Sokratik atau disebut sebagai metode yang telah dikembangkan oleh Socrates, yaitu metode dialektis dalam sebuah bentuk tanya jawab. Disitulah metode dialog digunakan untuk mendapatkan kebenaran dan pengetahuan. Pemikiran Plato berasal dari kekecewaan atas kepemimpinan politikus saat itu, dan mulai membenci pemerintahan yang demokratis. Plato percaya akan ajaran filsafat melalui berdialog itu lebih teruji untuk menghadirkan filsuf-filsuf yang mampu bersikap bijaksana dalam memimpin suatu negara, dan bahkan dalam gagasannya mengatakan pemerintahan yang seharusnya dipimpin oleh pemimpin yang bijak dan baik, dan itu hasil pilihan dari negara untuk menghasilkan negara yang baik pula. Dengan cara pemilihan atas sekumpulan para pemimpin masyarakat dan para penguasa, dari situlah laki-laki dan perempuan punya hak yang sama dalam hal kepemimpinan. Itulah latar belakang dari pemikiran Plato. Selanjutnya yaitu pokok-pokok pemikiran Plato. Nah, di sini mulai ada hubungannya dengan logika. Salah satu yang menjadi ajaran filsafat Plato adalah tentang dunia ide. Dikenal sebagai pemikir idealisme, menurutnya ide realita yang sesungguhnya tentang segala yang ada dan semua itu dapat dikenal oleh panca indera. Plato juga mengatakan bahwa ide tidak hanya sebagai suatu gambaran yang ada dalam pemikiran manusia. Sebab, ide menurut Plato bersifat subjektif dan ide tidak hanya berpatokan pada akal manusia, karena ide itu sempurna bahkan tidak dapat berubah-ubah. Oleh karena itu, Plato membaginya menjadi dua, yaitu dunia jasmani atau disebut sebagai dunia bayangan, di mana dunia ini merupakan penampakan, kopian, atau cerminan dari dunia ide. Plato juga merupakan tokoh rasionalisme klasik, di mana aliran ini merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian logika dan analisis terhadap fakta. Asal daripada ilmu pengetahuan dan rasionalisme adalah akal pikiran yang sifatnya rasional atau masuk akal. Mengenai rasionalisme ini mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari akal dan bukan dari panca indera yang dikembangkan melalui pengetahuan matematika dan geometri. Namun, pengetahuan selain dari yang disebutkan belum bisa dikatakan sebagai alat dalam mempertahankan kekuatan politik dari para sofis.
Rasionalisme ini juga mengatakan bahwa dalam mencapai suatu kebenaran tentang realitas bisa dicapai tanpa campur tangan dari empiris pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui pengalaman. Dunia ide merupakan dunia kodrati yang sifatnya kekal dan abadi atau tidak berubah-ubah. Maka dari itu, Plato berupaya untuk mempertemukan antara filsafat ada dan filsafat menjadi. Mengikuti Pitagoras, Plato membagi manusia menjadi jiwa dan badan, di mana badan menjadi wadah untuk jiwa, sebab realitas yang sesungguhnya bagi kita adalah jiwa, di mana jiwa itu abadi dan badan itu sementara. Ide yang merupakan salah satu sumber segala hakikat yang ada, dan yang menjadi puncak dari segala ide yang ada adalah ide yang baik. Maksudnya adalah semua orang yang berasal dari ide yang baik pula. Plato juga membagi dunia menjadi dua, di antaranya dunia rasional dan dunia jasmani, seperti yang telah saya katakan tadi, di mana dalam dunia rasional hanya bisa dicapai lewat rasio, sedangkan dunia jasmani dapat dicapai lewat panca indera kita. Maka dalam hal ini Plato berhasil mendamaikan perselisihan yang selama ini terjadi antara pemikiran Heraklitos dan Parmenides tentang pemikiran keduanya, yang mana Heraklitos mengatakan bahwa segala sesuatunya itu pasti berubah dan tidak ada yang sifatnya sempurna. Kebalikan dari pemikiran Parmenides yang justru mengatakan bahwa yang ada itu memang ada dan bersifat utuh dan sempurna. Plato sebagaimana ajarannya sepakat dengan pemikiran Heraklitos, namun hanya berlaku dalam dunia indrawi saja. Begitu pula dengan pemikiran dari Parmenides, bahwa hal itu juga benar dan hanya berlaku untuk dunia ide saja atau dunia rasional. Demikianlah tentang pokok-pokok pemikiran dari Plato. Kebenaran menurut Plato. Kebenaran yang dimaksudkan Plato ialah berada dalam dunia ide. Dunia ide adalah tempat asal mula segala sesuatu yang ada di dunia nyata dan tempat kesempurnaan. Dunia ide adalah tidak nampak, tidak dapat didengar, dirasakan, dan hanya dapat dijangkau dengan akal, bukan dengan indera. Plato juga mengatakan bahwa sebelum terlahir di dunia, kita semua berasal dari alam idea. Sedangkan apa yang dimaksud dengan dunia indera adalah kehidupan kita saat ini. Sebab dunia indrawi penuh dengan batasan. Artinya, apa yang kita lihat hanya berupa gambaran yang tidak jelas, dan di balik itu ada bentuk sempurna yang sebenarnya. Itulah yang dimaksud dengan dunia ide. Oke, selanjutnya ini yang menjadi inti juga dari video saya di saat ini, yaitu hubungan filsafat Plato dengan logika. Berdasarkan pokok-pokok pemikiran yang telah dipaparkan tadi, ada dua poin utama. Yang pertama yaitu ajaran filsafat Plato adalah tentang dunia ide, dikenal sebagai pemikir idealisme. Menurutnya ide realita yang sesungguhnya tentang segala yang ada, dan semua itu dapat dikenal oleh panca indera. Yang kedua, ajaran filsafat Plato adalah tentang aliran rasionalisme klasik, yang dimana aliran ini merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian logika dan analisis terhadap fakta. Dari dua hal demikian, dapat kita simpulkan bahwa filsafat yang disampaikan oleh Plato sangat berhubungan erat juga dengan arti logika itu sendiri. Atau dengan kata lain, logika itu diartikan oleh Plato sebagai suatu kebenaran yang berasal dari dunia ide. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang dapat kita tarik sebagai kesimpulan. Yang pertama, menurut Plato bahwa suatu kebenaran dikatakan benar apabila segala sesuatunya itu berasal dari dunia ide. Dunia ide yang dimaksudkan oleh Plato sendiri ialah dunia yang tidak nampak, tidak terlihat, dan ide merupakan sesuatu atau suatu hal yang sudah di luar akal manusia, yang tidak kasat mata, yang sifatnya tetap dan tidak berubah-ubah. Kedua, pokok pemikiran dari Plato ialah dengan mengatakan bahwa segala sesuatunya itu berasal dari dunia ide atau dikenal juga dengan istilah idealisme. Manusia juga dikatakan Plato bahwa tujuan daripada manusia tidaklah lain untuk mendapatkan pengetahuan dalam meraih kebahagiaan. Adapun yang menjadi kelebihan dari pemikiran Plato, yaitu segala sesuatunya dapat didapatkan dalam dunia ide dengan penggunaan akal pikiran, serta kelemahan pemikirannya adalah berlaku atau berfokus pada dunia ide yang tidak terlalu membutuhkan suatu pengalaman dalam dunia indrawi. Yang ketiga atau yang terakhir, kebenaran juga perlu dibuktikan dengan akal, hati, dan logika, serta kebenaran juga dibuktikan dengan alam idea, bahwa pada dasarnya, kebenaran memang sudah ada dan berada di dalam dunia idea. Plato dalam hal mencari sebuah kebenaran, tentunya memiliki landasan yang dibuktikan dengan segala pemikirannya. Kebenaran itu berhak untuk dinikmati oleh semua orang.
Akan tetapi, cara penyampaian kebenaran berbeda-beda, di mana Plato mengatakan bahwa kebenaran itu berasal dari idea. Kebenaran itu dianalogikan dengan sebuah peristiwa dalam gua, bahkan kebenarannya tidak berubah-ubah. Kebenaran yang berusaha dijelaskan Plato dan sekiranya manusia dapat mengetahui bahwa semuanya tidak sama, bahwa kebenaran sangat beragam. Ada yang kebenarannya bersifat subjektif, mutlak, relatif, ataupun berubah-ubah. Namun, dengan penjelasan yang telah diuraikan, maka dengan jelas kita akan mengetahui seperti apa kebenaran Plato, terkhususnya dari penjelasan yang telah banyak menyinggung tentang arti dari kebenaran itu sebagai ide. Demikianlah pemaparan dari saya tentang bagaimana pemikiran dari salah seorang tokoh filsafat bernama Plato. Kiranya pemaparan saya dalam video saat ini dapat menambah wawasan bagi para penonton sekalian. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.